Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Kurma, Kupas Ramadan. Mari berbenah di Ramadan berkah. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Kurma, Kupas Ramadan. Mari berbenah di Ramadan berkah. Dengan saya Nunung Adiningsih dengan tema 3 syarat mendapat ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sampai saat ini. Sahabat Ramadan yang insya Allah diberkahi Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Allah memang membuka banyak pintu amal soleh pada bulan ini. Tujuannya yaitu agar manusia dapat menggugurkan segala dosa-dosanya dengan sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak mendapatkan ampunan Allah pada bulan suci Ramadan? Jawabannya yaitu salah satunya tertera dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dosanya yang telah lalu maka akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38. Hadirin wal hadirah yang di depan dan di belakang, yang di kiri dan di kanan, yang insya Allah dirahmati Allah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya ada 3 hal yang menjadi syarat kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia, pada bulan yang suci, yaitu pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu berpuasa, yang kedua yaitu mendasari dengan keimanan, dan yang ketiga mengikat diri dengan ihtisab. Kita masuk pada syarat yang pertama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Cukupkah kita berpuasa di bulan Ramadan lalu dengan mudahnya mengatakan ataupun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu tidak, karena sesungguhnya ampunan Allah akan didapat sejauh mana kualitas puasa kita. Dalam hal ini perlu dicermati lebih dalam bahwa inti dari puasa
tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, namun berpuasa juga menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan pahala dan menggugurkan pahala kita di bulan suci Ramadan, yaitu seperti menahan diri dari berkata kotor, memandang yang haram, bertindak yang kasar, atau bahkan dengan marah yang tidak karuan. Maka disitulah Allah akan menurunkan ampunannya. Hadirin rahimakumullah. Syarat yang kedua yaitu melandasi puasa dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan keimanan? Keimanan yaitu mengilmui, menyadari, dan meyakini kewajiban dalam berpuasa. Maka dari itu, orang yang yakin bahwa puasa adalah bentuk kewajiban, maka ia akan senantiasa lebih menghargai ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu, ia akan lebih menghargai puasa itu sendiri dengan lebih bersiap-siap untuk menjalankan atau menunaikannya. Adapun syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir yaitu melandasi puasa dengan didasari ihtisab, yaitu berpuasa murni dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang yakin bahwasannya kita berpuasa itu akan mendapatkan ampunan dengan cara menahan diri dari segala hal. Tidak hanya semata-mata berpuasa karena rutinitas tahunan atau bahkan karena rasa keterpaksaan. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan mudah terjerumus ke dalam maksiat, ia tidak akan mudah loyo pada taat, namun ia akan terus memiliki motivasi untuk beramal soleh. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, itulah 3 syarat utama untuk mendapatkan ampunan Allah pada bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Maka dari itu, semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa bisa mendapatkan ampunan Allah, dan Allah pun mengampuni segala dosa-dosa kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebelum kita mengakhiri kultum pada hari ini, izinkan saya untuk memberi pantun. Ada buah mangga namanya Kueni, si ibu sedang sakit gigi. Mungkin kultum Ramadan saya cukup sampai di sini. Besok-besok yuk kita sambung lagi. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.